kegiatan kita hari ini, kita melaksanakan rapat bersama, sinkronisasi, termasuk juga kita berdiskusi dan menyamakan visi misi dan tujuan daripada untuk membuat dapur sehat dalam rangka makan bergizi gratis untuk seluruh masyarakat yang menjadi program Bapak Presiden. Kita di sini bersama dua mitra dari BGN yang membuat dapur sehat secara mandiri itu di Kabupaten Kaur dengan Kabupaten Bengkulu Selatan. Tentunya kita perlu sinkronisasi dan perlu pemahaman bersama bagaimana SOP yang harus dilaksanakan sehingga mulai dari hulu sampai hilirnya bisa berjalan dengan baik. Mulai dari hulunya itu penyiapan prasarananya, sarana pendukungnya, sampai dengan bagaimana menyalurkan ke sekolah-sekolah ataupun sasaran-sasaran yang memang terpilih dari lokasi yang titik yang dibuat oleh mitra BGN tersebut. Tentunya juga kita sudah menyertakan dengan SPPI. SPPI itu Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia yang memang dididik dan dilatih khusus oleh Badan Gizi Nasional ataupun oleh pemerintah pusat untuk menjadi manajer-manajer atau yang mengendalikan seluruh kegiatan dapur sehat yang ada di kabupaten-kabupaten, khususnya di Bengkulu Selatan ini dan Kaur, di wilayah kodim binaan saya di kodim 0408 Bengkulu Selatan Kaur, sehingga semua bisa berjalan dengan baik dari mitra mitra BGN yang menyiapkan itu semuanya, termasuk juga dari tim ahlinya yang memang menguasai di bidang itu, bersama juga dengan kodim untuk mendukung sehingga ini berjalan secara sinergis, secara kompak dan berkelanjutan dan juga tepat sasaran. Demikian. Progres dapur sehat sendiri Pak seperti apa Pak? Oke, progres dapur sehat sendiri secara global, secara Indonesia sudah terbangun 150 titik dan sudah di launching di awal bulan kemarin di tanggal 6 Januari di seluruh Indonesia, di seluruh kota-kota besar. Selanjutnya dilanjutkan dengan gelombang-gelombang berikutnya, termasuk kita khusus di Provinsi Bengkulu ini sudah juga 100% dan siap di launching di beberapa wilayah seperti Kota, Muko dan beberapa wilayah lain. Sedangkan lebih khusus lagi kita di wilayah Bengkulu Selatan ini dan Kaur ini sudah berjalan, penyiapan ini sudah berjalan sekitar hampir 80%. Nah, kita makanya juga rapat-rapat terus kita simultan, kita lanjutan untuk mencarikan solusi-solusi supaya ini segera bisa dijalankan, bisa dilakukan. Juga mengantisipasi kendala-kendala ataupun potensi-potensi yang bisa menghambat. Juga termasuk kita mengantisipasi beberapa hal seperti berita-berita yang mungkin kurang pas ataupun belum bisa dinyatakan kebenarannya, seperti mengantisipasi hoax, adanya mungkin relawan yang memang tidak terdaftar ataupun tidak tercatat secara legal, ataupun beberapa yang kebutuhan-kebutuhan yang untuk mendukung keberlangsungan dapur sehat ini sendiri. Di mana titik dapur sehat kita Pak? Dapur sehat kita sendiri untuk mitra BGN dari Yayasan Prabu Center 08 itu posisi di Masat, ya, di Masat di wilayah Kecamatan Pino, ya. Ini yang dari mitra BGN. Selanjutnya untuk dapur sehat milik BGN sendiri itu akan didirikan untuk di wilayah Bengkulu Selatan, itu di Jalan Gerak Alam di asrama Kodim. Itu kebetulan ada lahan, memang diperintahkan kita untuk menyiapkan lahan TNI untuk dibangunkan di situ, yang akan direncanakan akan dibangun bulan depan mulai pembangunannya, itu milik BGN. Sementara untuk mitra secara hybrid, secara mandiri itu rencana akan di launching bulan depan, dan mungkin kita selesaikan administrasi dan kesiapannya di bulan ini. Rencananya seperti itu. Dan untuk launching di Bengkulu Selatan mungkin bulan depan udah ada tanggal fixnya belum Pak? Kita harapkan demikian. Untuk fixnya saya belum bisa memberikan waktu yang tepat, karena lebih baik kita siap daripada kita memaksakan untuk ini segera tentukan tanggal tapi tidak siap. Gitu. Harapannya bukan kepada waktunya, lebih kepada ini bisa berjalan dengan baik, sesuai dengan standar yang baik, dan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang menghasilkan tujuan sasaran yang baik. Februari Pak ya?
kira-kira? Kita upayakan secepatnya. Kalaupun bisa Januari ini Januari, tapi makanya kita laksanakan rapat supaya mengetahui apa saja kendala dan kita hadirkan solusi-solusi untuk bisa segera menghadirkan itu untuk Indonesia. Artinya untuk uji coba perdananya nanti kemungkinan di dapur sehat di Masat itu, Pak? Ya, kemungkinan yang pertama secara progres di dapur sehat mitra BGN dari Yayasan Prabu Center di Masat itu yang pertama. Nanti kita hadirkan juga seluruh stakeholder yang ada di Bengkulu Selatan ini, termasuk seluruh Forkopimda dan lain sebagainya, itu sebagai bukti dukungan kita bersama untuk kemajuan Bengkulu Selatan. Kalau sasarannya apa? Sasarannya dalam satu dapur sehat itu membawahi sekitar 2.500 sampai 3.000 sasaran siswa ataupun ibu hamil ataupun sasaran yang terpilih. Contoh seperti stunting ataupun level-level siswa sekolah ini dari PAUD, dari SD, SMP. Nah, itu kita sesuaikan dengan jarak dan sasaran yang ada di wilayah dapur sehat itu sendiri. Kalau dia sudah memenuhi 3.000, kita akan bikin lagi sasaran di dapur sehat di tempat lain, titik-titik dapur sehat tempat lain untuk bisa memenuhi atau mencakup seluruh wilayah atau sasaran yang ada di Bengkulu Selatan ini, mulai dari mungkin di atas di Ulu Manak sampai dengan perbatasan di daerah Kedurang dan lain sebagainya. Kalau kalkulasi dari kita itu berapa butuh dapur sehat? Ini sementara kami mapping mungkin di kisaran antara 5 sampai 8 titik dapur sehat. Titiknya di mana sih, Pak? Di kecamatan mana? Titiknya masih kami rencanakan, sudah kami plotting, masih kami rencanakan, ini masih dalam proses. Tapi yang sudah pasti ada sekitar 4 titik yang sudah kita komunikasikan dan sudah deal, nanti kita akan sampaikan lebih lanjut. Kalau untuk pembangunan dapur BGN sendiri, Pak? Yang seperti tadi saya sampaikan, untuk dapur BGN sendiri akan dibangun, tadi disampaikan langsung oleh SPPI-nya, direncanakan bulan depan. Bulan depan akan kita ground breaking untuk pembangunan dapur BGN ini sendiri yang secara terpusat di kota Bengkulu Selatan. Gimana? Kalau untuk sasaran sini pelajar, ibu hamil dan lain sebagainya itu Bengkulu Selatan ini ada berapa, Pak? Untuk sasaran terpilihnya masih terus kita hitung. Sasaran global awalnya kita sudah dapat, tapi secara ini selalu kita hitung. Nanti mungkin secara titik lengkapnya bisa ditanyakan ke staf saya. Kalau globalnya berapa? 30.000 enggak, Pak? Tidak sampai kalau 30.000 mungkin. Ya bisa dilihat dari jumlah siswa sekolah saja, jumlah totalnya. Karena ini masih terus dihitung, diverifikasi. Kalau saya sebutkan angka total, tapi misalnya terus verifikasi penambahan atau pengurangan dan sebagainya. Itu yang perlu. Ada penambahan kemarin hanya siswa sekolah, sekarang ditambahkan dari tim BGN termasuk ibu hamil. Nah, itu data-data itu yang masih kita terus verifikasi untuk kita jadikan acuan. Kalau uji coba nanti sasarannya sekolah dulu ya? Uji coba ini sasarannya direncanakan sekolah dulu. Sekolah mulai dari PAUD sampai dengan tingkat SMA. Itu Pak, sasarannya itu seluruh pelajar atau misalkan memang ada kategori-kategori pelajar tertentu, Pak? Kalau kepada seluruh pelajar, tapi diprioritaskan adalah lebih kepada anak masa dalam pertumbuhan. Tentu contoh misalnya ada SD, SMP, SMA. Tentu yang diprioritaskan adalah SD. Seperti itu. Tapi kalau bisa tercover semua. Tapi yang lebih penting adalah lebih kepada jarak. Contoh dapur sehat di titik ini. Jaraknya tidak bisa mengcover misalnya ada SD mungkin di daerah jauh yang jaraknya 2 jam, tentu tidak bisa tercover. Pasti dia akan mengambil yang di jarak sekitar tidak lebih dari setengah jam. Karena apa? Karena kaitannya dengan suplai makanannya. Jangan sampai terlampau jauh sehingga makanan itu mungkin basi atau mungkin sudah rusak nilai gizinya dan lain sebagainya. Nah, untuk mengantisipasi yang jauh-jauh itu nanti kita akan bikin dapur sehat itu tadi di wilayah yang dekat-dekat dengan situ supaya di sana juga tercover dalam waktu di tahun ini. Pak, tadi Pak, imbauan kita ke masyarakat Pak, terkait dengan program ini, Pak. Terkait program ini, harapan saya kepada masyarakat, semua stakeholder, masyarakat, elemen masyarakat, semua apapun itu bisa mendukung karena ini merupakan program yang baik dari pemerintah, bisa untuk anak-anak kita, supaya anak-anak kita itu memiliki nilai gizi yang bagus, tumbuh kembang yang bagus. Kita dukung
dukung itu banyak sekali itemnya, mulai dari dukung dengan memberikan ide-ide ataupun mendukung memberikan bantuan solusi atau bahkan mendukung dengan memberikan edukasi yang baik seperti itu kepada seluruh lapisan masyarakat. Demikian. Makasih Komandan. Terima kasih.